M.H. Thamrin lahir di Weltervreden, Batavia, sekarang Jakarta, Hindia Belanda pada tanggal 16 Februari tahun 1894. Ayahnya merupakan seorang Belanda dan ibunya orang Betawi. Ayah Thamrin yaitu Tabri Thamrin adalah seorang wedana di bawah Gubernur Jenderal Johan Cornelis van der Wijk. Sementara kakeknya, Ort merupakan seorang Inggris pemilik hotel di bilangan Petojo, menikah dengan seorang Betawi bernama Nuraini. Pada tahun 1929, terjadi suatu insiden dalam Gementerat yaitu yang menyangkut pengisi hari lowongan jabatan Wakil Wali Kota Betawi, Batavia. Tindakan pemerintah kolonial saat itu memang sangat tidak bijaksana, karena ternyata lowongan jabatan tersebut diberikan kepada orang Belanda yang kurang berpengalaman, bukan diberikan kepada orang Betawi yang jauh lebih berpengalaman dan pantas untuk menjabat. Tindakan pemerintah tersebut mendapat reaksi keras dari fraksi nasional. Bahkan mereka mengambil langkah melakukan pemogokan, ternyata usaha mereka berhasil dan pada akhirnya Muhammad Husni Thamrin diangkat sebagai Wakil Wali Kota Batavia. 2 tahun sebelum kejadian tersebut, M.H. Thamrin memang telah melangkah ke medan perjuangan yang lebih berat, karena dia ditunjuk sebagai anggota lembaga yang lebih luas jangkauannya dan lebih tinggi martabatnya. Pada tahun 1927, ia ditunjuk sebagai anggota Volksraad untuk mengisi lowongan yang dinyatakan kosong oleh Gubernur Jenderal. Pada mulanya kedudukan tersebut ditawarkan kepada Hos Cokroami Noto tapi ditolak. Kemudian ditawarkan lagi ke Dr. Sutomo tapi juga ditolak. Dengan penolakan dari kedua tokoh tersebut, maka dibentuklah suatu panitia, yaitu panitia Dr. Sarjito yang akan memilih seorang yang dianggap pantas untuk menduduki kursi Volksraad yang kosong. Panitia Dr. Sarjito akhirnya memilih Muhammad Husni Thamrin. Alasannya yaitu bahwa Muhammad Husni Thamrin cukup pantas menduduki kursi itu mengingat pengalamannya sebagai anggota Gementerat. Pada tahun pengangkatannya sebagai anggota Volksraad, keadaan di Hindia Belanda mengalami perubahan yang sangat penting yaitu adanya sikap pemerintah kolonial yang keras dan lebih bertangan besi. Inilah salah satu akibat yang paling buruk yang lahir dari terjadinya pemberontakan 1926 dan 1927. Namun di lain pihak saat memasuki tahun 1927 itu pula, langkah pergerakan nasional juga mengalami perubahan sebagai akibat dari didirikannya PNI dan munculnya Bung Karno sebagai pemimpin utamanya. M.H. Thamrin dikenal sebagai salah satu tokoh Betawi, dari organisasi KOM Betawi, yang pertama kali menjadi anggota Volksraad, Dewan Rakyat di Hindia Belanda, mewakili kelompok Inlanders, pribumi. Thamrin juga merupakan salah satu tokoh penting dalam dunia sepak bola Hindia Belanda, sekarang Indonesia, karena pernah menyumbangkan dana sebesar 2.000 gulden pada tahun 1932 untuk mendirikan lapangan sepak bola khusus untuk rakyat Hindia Belanda pribumi yang pertama kali di daerah Petojo, Batavia. Setelah sakit beberapa waktu lamanya, pada tanggal 11 Januari tahun 1941, Muhammad Husni Thamrin wafat. Namun beberapa saat sebelum ia wafat, pemerintah kolonial telah melakukan tindakan sangat kasar terhadap dirinya. Dalam keadaan sakit, ia harus menghadapi perlakuan kasar tersebut yaitu rumahnya digeledah oleh polisi rahasia Belanda, PID. Ia memprotesnya, namun tidak diindahkan. Sejak itu, rumahnya dijaga ketat oleh PID dan tak seorang pun dari rumahnya diperbolehkan meninggalkan rumah tanpa seizin polisi, termasuk anak perempuannya untuk pergi ke sekolah. Tindakan polisi Belanda tersebut sangat menekan perasaan dan menambah parah sakitnya. Menurut laporan resmi, ia dinyatakan bunuh diri tapi ada dugaan ia dibunuh. Jenazahnya dimakamkan di TPU Karet, Jakarta. Pada saat pemakamannya, lebih dari 10.000 pelayat mengantarnya kemudian berdemonstrasi menuntut penentuan nasib sendiri dan kemerdekaan dari Belanda. Atas jasa-jasa yang telah dilakukan oleh M.H. Thamrin, pada tahun 1970-an namanya diabadikan sebagai salah satu jalan protokol di Jakarta dan proyek perbaikan kampung besar-besaran di Jakarta. Selain itu, pada tanggal 19 Desember tahun 2016 pemerintah Republik Indonesia mengabadikan beliau di pecahan uang kertas rupiah baru yaitu pecahan Rp. 2000.